Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid akhirnya resmi mengumumkan perekrutan yang diomande dari RB Leipzig setelah melalui negosiasi panjang yang sempat mengalami beberapa penundaan. Winger asal Pantai Gading berusia 19 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun yang akan mengikatnya di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2033. Dalam pernyataan resminya, Real Madrid mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan penuh dengan RB Leipzig. Real Madrid dan RB Leipzig telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain yang diomande yang akan terikat dengan klub kami selama 7 musim ke depan hingga 30 Juni 2033, tulis halaman resmi klub. Meski tidak mengungkapkan nilai transfer secara resmi, berbagai laporan menyebut Real Madrid mengeluarkan dana hingga 140 juta euro untuk mengamankan tanda tangan diomande. Rinciannya terdiri dari 125 juta euro sebagai biaya tetap dan 15 juta euro dalam bentuk bonus berbasis performa, dengan sebagian besar bonus dinilai realistis untuk dicapai. Apabila seluruh klausul bonus terpenuhi, diomande akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah Real Madrid, melampaui nilai transfer sejumlah bintang seperti Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, dan Jude Bellingham. Pada awal bursa transfer, diomande sebenarnya lebih dekat bergabung dengan Paris Saint-Germain. Namun, situasi berubah drastis setelah Real Madrid masuk dalam perburuan. Los Blancos bergerak cepat, sementara sang pemain juga memprioritaskan kepindahan ke Santiago Bernabeu, sehingga transfer akhirnya berhasil diselesaikan. Kedatangan diomande menjadi bagian dari proyek jangka panjang Real Madrid yang terus berinvestasi pada talenta muda terbaik dunia. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan fleksibilitasnya bermain di beberapa posisi lini depan diyakini akan menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Jose Mourinho. Diomande juga menjadi rekrutan ke-6 Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini setelah kedatangan Ibrahima Konate, Marco Kurela, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan Carlos Espi. Dengan transfer yang kini resmi diumumkan, para pendukung Los Blancos tentu berharap yang diomande mampu memenuhi ekspektasi besar sebagai salah satu pemain muda termahal dalam sejarah sepak bola dan menjadi pilar penting Real Madrid untuk bertahun-tahun ke depan. Kedatangan yang diomande ke Real Madrid bukan sekadar investasi untuk masa depan, tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan taktis yang diinginkan Jose Mourinho. Menurut laporan The Athletic, sejak akhir Juni lalu Mourinho bersama tim pencari bakat Real Madrid telah mencari seorang winger kanan untuk melengkapi komposisi lini serang. Meski sempat muncul rumor mengenai Michael Olise dari Bayern Munich, Real Madrid secara internal maupun melalui pernyataan resmi membantah ketertarikan tersebut. Di balik layar, Los Blancos ternyata sudah fokus mengupayakan transfer yang diomande dari RB Leipzig. Dalam sejumlah pertemuan antara Mourinho dan jajaran direksi klub, disepakati bahwa sektor kanan serangan harus diperkuat. Selama ini, Real Madrid dinilai terlalu bergantung pada sisi kiri, tempat Vinicius Junior menjadi pusat permainan. Selain itu, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe juga kerap bergerak ke area yang sama, sehingga serangan Madrid menjadi lebih mudah dibaca lawan. Kurangnya ancaman dari sisi kanan membuat variasi serangan Los Blancos dinilai belum maksimal. Karena itu, Mourinho menginginkan sosok winger kanan yang memiliki kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, dan sanggup membuka ruang agar permainan tim menjadi lebih seimbang. Yang diomande dianggap memenuhi seluruh kriteria tersebut. Pemain asal Pantai Gading itu memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan, tetapi dinilai paling efektif ketika beroperasi dari sisi kanan untuk memberikan lebar permainan dan menciptakan ancaman secara langsung. Laporan tersebut juga menyebut bahwa rencana taktis ini disampaikan langsung kepada diomande selama proses negosiasi. Jose Mourinho memainkan peran penting dalam meyakinkan sang pemain bahwa ia akan menjadi bagian utama dari proyek baru Real Madrid dengan tugas menambah dimensi baru dalam pola serangan tim. Dengan hadirnya diomande, Real Madrid berharap tidak lagi bergantung pada serangan dari sisi kiri. Kombinasi Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham,
dan di Omande diharapkan membuat lini depan Los Blancos jauh lebih seimbang, sulit diprediksi, dan semakin berbahaya menghadapi musim 2026-27. Drama panjang mengenai masa depan Vinicius Junior akhirnya mencapai titik terang. Setelah lebih dari 1 tahun menjalani proses negosiasi, Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan bintang asal Brasil tersebut untuk memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2032. Kabar ini dikonfirmasi oleh 2 jurnalis transfer ternama, David Ornstein dari The Athletic dan Fabrizio Romano. Kesepakatan tercapai setelah pertemuan penting antara pihak klub dan perwakilan Vinicius pada hari Rabu. Pertemuan tersebut berlangsung positif dan menjadi momen yang menentukan, karena kedua belah pihak akhirnya menemukan titik temu setelah melalui negosiasi yang cukup panjang. Dalam prosesnya, Real Madrid memutuskan meningkatkan tawaran kontrak terakhir mereka. Meski tidak memenuhi tuntutan awal Vinicius yang dikabarkan menginginkan paket senilai sekitar 30 juta euro per musim, termasuk gaji, bonus, dan bonus penandatanganan kontrak baru, klub berhasil menyusun proposal yang dianggap memuaskan oleh sang pemain. Berdasarkan laporan yang beredar, Vinicius diperkirakan akan menerima gaji sekitar 24 juta euro bersih per musim, belum termasuk berbagai bonus performa. Nilai tersebut mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain paling penting dalam skuad Real Madrid saat ini. Vinicius juga menilai klub telah menunjukkan komitmen besar untuk mempertahankannya dan memberikan penghargaan yang sesuai atas kontribusinya selama beberapa musim terakhir. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri salah satu saga kontrak terbesar yang menyelimuti Real Madrid dalam 1,5 musim terakhir. Sepanjang proses negosiasi, baik pihak klub maupun Vinicius sama-sama menegaskan keinginan untuk terus melanjutkan kerjasama. Presiden Florentino Perez dan pelatih Jose Mourinho beberapa kali menyatakan bahwa Vinicius merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Di sisi lain, pemain berusia 26 tahun itu juga berulang kali menyebut Real Madrid sebagai klub terbaik di dunia dan menegaskan keinginannya untuk tetap bermain di Santiago Bernabeu. Negosiasi sempat memanas ketika Arsenal dikabarkan melakukan pendekatan serius. Juara Premier League tersebut disebut sangat optimistis bisa memboyong Vinicius ke Emirates Stadium. Namun, Real Madrid bergerak cepat dengan memperbaiki tawaran kontraknya sehingga berhasil mengamankan masa depan sang winger. Dengan tercapainya kesepakatan ini, Vinicius dipastikan akan tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Real Madrid hingga 2032. Berakhirnya drama kontrak ini juga memungkinkan klub untuk sepenuhnya fokus menghadapi musim baru, dengan Vinicius tetap menjadi salah satu pilar utama dalam ambisi Los Blancos meraih berbagai gelar di bawah arahan Jose Mourinho. Saga transfer Rodri akhirnya memasuki babak baru. Gelandang andalan Manchester City itu dikabarkan telah mengambil keputusan untuk menolak peluang bergabung dengan Real Madrid dan memilih melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Menurut laporan jurnalis Jose Felix Diaz dari AS, Rodri telah menyampaikan langsung keputusannya kepada jajaran petinggi Real Madrid. Meski Los Blancos sempat menunjukkan minat serius dan menawarkan proyek yang menarik, pemain berusia 30 tahun itu memilih proyek yang ditawarkan Barcelona. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang proses komunikasi dengan Real Madrid, Rodri selalu bersikap terbuka dan menghormati klub. Namun, ia tidak pernah benar-benar menunjukkan keyakinan penuh untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Hal itu membuat manajemen Real Madrid menyadari bahwa sang pemain tidak sepenuhnya yakin dengan langkah tersebut. Di internal klub, Florentino Perez dan jajaran direksi memiliki prinsip bahwa setiap pemain yang datang harus benar-benar memiliki keinginan kuat mengenakan seragam Real Madrid. Karena itulah, ketika Rodri menyampaikan keputusannya, Los Blancos memilih menghormati pilihan sang pemain tanpa memaksakan negosiasi lebih jauh. Dalam penjelasannya kepada Real Madrid, Rodri mengungkapkan beberapa alasan di balik pilihannya. Ia merasa gaya bermain Barcelona lebih sesuai dengan karakter permainannya sebagai gelandang pengatur tempo. Selain itu, warisan filosofi sepak bola yang dibangun Pep Guardiola serta kedekatannya dengan banyak pemain Barcelona di tim nasional Spanyol turut memengaruhi keputusannya. Meski begitu, proses transfer tidak pernah berkembang menjadi negosiasi resmi. Real Madrid memang sempat melakukan komunikasi dengan Manchester City,
Tetapi pembicaraan tersebut hanya bersifat awal dan bergantung pada kesepakatan penuh dengan Rodri. Karena sang pemain akhirnya memilih Barcelona, kedua klub tidak pernah membahas biaya transfer secara formal. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!